Hai, aku ngerasa banget sih ya untuk menjadi seorang perempuan itu di dunia ini, di era yang sekarang ini gitu. Itu sangat nggak mudah, sangat banyak tantangannya. Gini, nomor satu yang ingin aku paparkan adalah fakta bahwa memang banyak perempuan yang lebih maju dan lebih berkembang secara ilmu dibanding, sorry to say, laki-laki. Eh, apa ya? Ada banyak pelajaran yang pada akhirnya membuat perempuan itu satu langkah lebih maju dibanding laki-laki. Jadi misalkan kita nggak pengen nih sebagai perempuan hidup di keluarga yang patriarki gitu katakanlah. Tapi sebagai laki-laki gitu, mereka bahkan nggak ngerti gitu. Patriarki itu seperti apa? Yang mereka ketahui adalah bahwa memang perempuan sudah seharusnya nurut sama suami, atau anak perempuan nurut sama bapaknya, atau udah seperti memang seperti itulah silsilah dan mereka tidak berusaha untuk mengembangkan pikiran apa sih itu patriarki dan apa yang seharusnya laki-laki lakukan agar hal ini tuh tidak terjadi. Dan lately aku melihat kita mungkin sedang melawan patriarki atau bisa jadi kita ini justru menjerumuskan generasi perempuan-perempuan ke masalah baru. Karena gini, oke, dulu perempuan tidak boleh bekerja, hak-haknya dimatikan. Kita harus stay sama urusan 3M memasak, apa? 3M memasak, pokoknya istilahnya masak, dapur, dan kasur gitu ya kan. Oke, kita istilahnya hak-hak kita dibatasi sebagai perempuan. Tapi in this economy, kita punya kesempatan untuk kerja, kita punya kesempatan untuk sekolah sebagai perempuan, kita punya kesempatan untuk berpenghasilan, bahkan berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ketika memasuki dunia pernikahan, itu bukan menjadi hal yang menurutku bukan hal yang positif karena justru peran kita bertambah. Ia melahirkan, ia ngurusin rumah, ia menyusui dan tetap bekerja. Dan sayangnya, bekerja di sini itu bukan sebagai untuk aktualisasi diri seorang perempuan itu, tapi malah menjadi nafkah bagi keluarga. Suami kerja, istri kerja, dua-duanya dijadikan kebutuhan rumah tangga dan it's really really bad. Bahkan ada yang laki-lakinya tuh nggak kerja, tapi perempuan yang kerja dan tetap ngurus rumah dan tetap ngurus anak dan tetap melahirkan dan tetap menyusui. Kayak ini masalah yang menurut aku genting karena kita sebagai perempuan itu terus belajar, terus bertumbuh, terus berkembang, terus pada akhirnya kita sebagai perempuan akan memilih untuk tidak berkeluarga, tidak menikah, dan tidak melahirkan anak gitu. Dan itu akan membuat generasi akan berkurang. Tapi itu nggak penting. Aku nggak ingin membahas soal bagaimana sebuah generasi mati atau bagaimana lalalala itu di luar kendaliku. Yang di sini aku ingin bahas adalah bagaimana seharusnya seorang perempuan ini itu bisa kembali menjadi seorang perempuan karena dengan perempuan itu melakukan pekerjaan domestik somehow kita tuh kehilangan keperempuanan kita yang secara natural gitu. Aku maksud di sini adalah perempuan itu menurutku bukan citranya tapi supposed to be, sudah seharusnya itu lembut, terkoneksi dengan intuisinya, apa ya, dilindungi, di provide. Itu tuh memang apa ya, aslinya seorang perempuan itu memang seperti itu gitu. Dan ketika seorang perempuan itu keluar dari sebagaimana dia seharusnya diciptakan, dia itu akan gak tenang, akan selalu merasa kosong. Dia tidak terkoneksi dengan dirinya sendiri. Ya bayangin aja, identitasmu itu A tapi kamu ada di B, itu pasti gak match kan. Dan itu gak ngebuat kamu happy. Dan perempuan yang tidak terkoneksi dengan keperempuannya itu tidak akan pernah bahagia. Karena bagaimana bisa seorang makhluk yang memang diciptakan untuk mengasihi, melahirkan anak, melindungi anak,
menyusui dan dilindungi oleh suaminya, oleh pasangannya yang memang secara fisik itu dibuat kuat untuk bisa nge-provide keluarganya, itu harus keluar dari tempat itu dan switch position untuk nge-provide keluarga. Itu kayak, dan banyak banget sekarang perempuan apalagi yang keluarganya menurutku kurang perfect aja, mesti kayak bukan kurang perfect sih, disfungsional, itu malah menjadi generasi sandwich dan kayak menghidupi adik-adiknya sementara bapaknya tidak berfungsi secara baik, kayak gitulah banyak. Atau misalnya kayak udah yatim piatu terus dia yang bertanggung jawab karena dia yang tertua atau lain sebagainya, itu banyak banget dan itu sangat-sangat menyedihkan sekali bagi seorang perempuan. Nah, di sini aku tuh pengen kasih pandangan bahwa kita itu bisa sama-sama untuk kembali menjadi seorang perempuan yang sesungguhnya tanpa mengurangi kapabilitas kita di tempat profesional gitu. Mungkin itu kayak agak cringe, kayak apa sih? Aku udah perempuan kok, aku pakai rok, aku berjilbab atau aku bermake up gitu. But it's not really look like this gitu. Nggak selalu kelihatannya sesimpel kamu pakai outfit perempuan, nggak. Karena buat aku pribadi ya, ketika aku merasa tidak butuh bantuan, karena aku pribadi juga tipe orang yang nggak butuh bantuan dan sulit untuk meminta bantuan dan merasa bisa melakukan semuanya sendiri, yang mana itu bukan perempuan. Ya, kita tuh emang seharusnya dilindungi gitu. Dan tubuh kita itu tidak didesain, tubuh kita emang didesain untuk lebih kuat daripada laki-laki, tapi dalam arti yang lain. Misalnya kayak, ya kita bisa hamil, kita bisa melahirkan. Ini ya kuatnya dibuat untuk itu gitu. Kalau misalnya angkat-angkat berat dan lain sebagainya, kita mungkin bisa. Tapi tubuh laki-laki diciptakan lebih kuat untuk melakukan hal itu gitu. Dan aku sebagai perempuan bahkan kayak minta tolong benerin motorku yang terhimpit sama tukang parkir yang literally aku bayar aja, itu kadang-kadang susah. Dan menurutku sebagai perempuan hal-hal sesimpel itu tuh memang harus dilatih sih, harus diusahakan untuk bisa dilakukan. Somehow kita harus mencoba untuk enjoy menerima pertolongan dan meromantisasi hidup kita seolah-olah ya memang kita tuh adalah seorang perempuan yang sangat-sangat dicintai. Salah satu yang bisa aku lakukan untuk terkoneksi kembali menjadi seorang perempuan adalah ini, menganggap bahwa Tuhan adalah kekuatan maskulin energi terbesar di muka bumi ini. Yang mana ketika aku misalnya lagi capek banget dan gak mau ini hujan gitu, aku akan bilang kayak, tolong dong ya Allah, jangan hujan dulu, aku gak mau basah. Simple like that. Ketika kamu udah menikmati di momen itu, ketika kamu udah mulai berdamai dengan dirimu sebagai perempuan, itu kayak gak hujan. Seriously gak hujan. Aku sering banget, karena aku suka lari ya belakangan ini, dan setiap sore itu sering hujan. Jadi aku bilang kayak, ya Allah kasih waktu dong 30 menit aja buat aku lari gitu. Dan itu beneran dikasih. Kayak sumpah, ketika kamu udah terkoneksi sama perempuan di dalam diri kamu, intuisimu tuh kuat banget. Bahkan ketika kamu tuh ada cowok nih yang datang mendekat, kamu tuh udah tahu kayak, oh orang ini niatnya nggak baik dan nggak seharusnya aku dekat sama orang ini. Oh orang ini, aku tuh nggak usah deh cari pasangan teman. Oh orang ini energinya nggak oke, kayak mending seadanya aja lah gitu. Oh orang ini menghabiskan energiku, mending di cut off aja lah. Atau oh orang ini sangat positif dan aku merasa terisi kalau main sama dia, ya udah kita main sama orang ini. Kayak serius, kalau kamu terkoneksi sama perempuan di dalam diri kamu sebagai seorang perempuan, itu sangat oke banget. Feminine energy itu harus dilatih. Jadi nomor satu, aku saranin kamu untuk melatih ini dari awal adalah menganggap bahwa Tuhan, alam semesta ini terkoneksi sama kamu, dan Tuhan adalah energi maskulin terbesar di muka bumi yang akan mewujudkan segalanya buat kamu. Jadi aku udah nggak berdoa lagi tuh yang kayak, ya Allah
Allah, semoga aku bisa sukses. No, no, no. Aku sudah kayak, ya Allah, kali ini sukses ya. Bantu aku untuk melalui hari-hari ini. Bantu aku, tolong permudah ya Allah gitu. Makasih gitu, dengan nadaku yang centil, dengan nadaku yang imut, kayak seolah-olah please lindungin aku gitu. Please, kamu ini mungkin cringe banget dan aneh, dan kayak aku yakin untuk perempuan-perempuan yang terbiasa ada di energi maskulin, dia akan merasa kayak iya apaan sih gitu. Tapi ini real, ini nyata. Ketika kamu pakai baby voice dan berdoa kepada Tuhan, rasanya kayak lebih tenang aja, lebih benar-benar lebih dilindungi gitu. Dan yang kedua, aku saranin karena otak kita itu uh, punya banyak apa ya, punya banyak neuron-neuron yang aku nggak bisa sebutnya itu apa karena aku nggak dari riset khusus. Jadi di dalam kepala kita itu ada banyak jaringan-jaringan yang bisa terputus dan bisa disatukan. Dan ketika orang itu sudah terbiasa maskulin, dia udah ada tuh koneksi-koneksi di dalam kepalanya untuk, iya apaan sih ini, aneh, ini apaan sih kayak gitu. Ada banyak kegiatan-kegiatan perempuan yang menurut energi maskulinnya tinggi itu akan apaan sih gitu. Nah, saran aku adalah menulislah hal-hal yang ingin kamu wujudkan. Jadi misalnya gini, kalau aku biasanya nulisnya gini, hidupku lembut, hidupku mudah, hidupku lancar, hidupku tenang, hidupku damai, kayak gitu. Dan itu aku tulis berulang-ulang untuk kayak aku menanamkan di dalam kepala aku bahwa ada nih sinyal baru, kayak oh iya, hidupku tenang, hidupku lembut, hidupku mudah, kayak gitu. Ada jaringan-jaringan khususnya kayak gitu. Jadinya itu kayak menanamkan hal baru di dalam diri kita. Dan next, kalau misalnya hal itu sudah kamu coba dan udah mulai kamu jalani dan kamu ingin tahu lagi nih, sebenarnya energi feminin itu kayak gimana sih gitu, terus gimana menumbuhkan sisi keperempuanan dan tetap melatihnya setiap saat, bahkan ketika kamu kerja kamu tetap menjadi seorang yang maskulin, dan kamu tetap menjadi feminin ketika bersama dirimu sendiri. Itu bisa dilatih, bisa diperjuangkan. Dan justru menurutku ya, ketika kamu terkoneksi sama energi femininmu di tempat kerja, itu menjadi easy peasy karena semua orang survive dan banyak orang yang ada di energi maskulin. Ketika kamu masuk dengan energi feminin, misalkan ada perdebatan dan kamu lebih memilih untuk mengalah, yang mana itu energi feminin, kamu memilih merendah dan mengalah, itu kayak pekerjaan menjadi lebih mudah. Jadi sebenarnya nggak selalu kok feminin itu lemah. Feminin itu aku lebih nyebutnya feminin itu lembut dan sangat perempuan, kayak I get gitu. Ya intinya gitu sih. Aku sangat menyayangkan bahwa perempuan harus ada di maskulin energi terus menerus, bahkan ketika sudah menikah, bahkan ketika sendirian, bahkan ketika menjadi seorang anak itu harus ada di maskulin energi terus menerus. Itu sangat draining, sangat melelahkan, sangat stressful gitu. Aku harap ada lebih banyak perempuan yang menyadari bahwa dirinya itu perempuan dan menikmati momen ketika dia menjadi seorang perempuan, karena serius itu nggak banyak di era sekarang menjadi seorang perempuan. Dan welcome home, aku memutuskan untuk hidup mandiri, tinggal di space aku sendiri, karena bagaimanapun seperti yang aku bilang di dalam video aku yang barusan ini, yang tadi aku bilang bahwa kita tuh selalu menanamkan sesuatu di alam bawah sadar kita. Dan aku merasa bahwa ketika aku tinggal di rumah, ada neuro-neuro di otakku, neuron-neuron di otakku yang membuat belief system itu terus hidup. Jadi misalnya kayak, kamu ini anaknya A, kamu ini anaknya B, dan itu kayak terus-terusan tertanam. Dan pada akhirnya di usiaku yang belum 30 tahun ini, dan rumahku dengan tempat kerjaku sangat dekat, aku memutuskan untuk tinggal sendiri. Dan aku harap kamu-kamu yang nonton konten aku bisa dipermudah mengambil keputusan-keputusan yang mengarahnya kepada diri kamu sendiri. Semoga kita dipermudah ya untuk pulang kembali menjadi seorang perempuan yang utuh.
Bye bye, I love you so much.